di Depok nih dan cuaca lumayan panas ya. Tapi katanya ada art space yang semuanya serba hijau dan adem nih, asri nih. Dan katanya dalamnya tuh serba recycle loh. Nah, ini dia tempatnya Pala Kali Kreatif dan kita langsung mau ketemu sama ownernya. Halo Ibu Ari. Halo sahabat Daai. Wah, Ibu katanya di Pala Kali Kreatif itu dalamnya serba hijau ya Bu ya? Selamat datang di Pala Kali Kreatif. Mau tengok-tengok ke dalam? Oh, mau banget Bu. Tapi ngomong-ngomong di sini ada apa aja sih Bu? Oke, jadi Pala Kali Kreatif itu adalah ruang kreatif ekologis. Di sini ada kegiatan-kegiatan workshop, kemudian ada art space, kemudian ada galeri, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang nanti bisa dilihat di dalam. Wah, oke deh kalau gitu kita langsung masuk aja yuk Bu kalau gitu Bu. Yuk sahabat Daai, kita Let's masuk go. ke dalam. Wah, sekarang ini ruangan apa Bu yang pertama? Oke sahabat Daai, kita sekarang ke area yang pertama ya. Ini adalah galeri, jadi ruang galeri. Di sana nanti kita akan melihat karya-karya kreatif dari teman-teman Pala Kali Kreatif. Oke? Wah, oke kalau gitu let's go Ibu. Oke, kita masuk ke area galeri. Oke, sahabat Daai, kita sudah sampai di Galeri Pala Kali Kreatif. Jadi di galeri ini tempat di mana kita bisa melihat karya-karya kreatif dari teman-teman yang berkegiatan di Pala Kali Kreatif. Wah, ini ada apa aja di sini Ibu? Oke, jadi karya-karya di sini beragam karena kita memang memperkenalkan keberagaman media berkarya, teknik berkarya terkait dengan seni rupa dan desain. Jadi teman-teman akan bisa melihat karya lukis, kemudian karya 3 dimensi dari produk-produk daur ulang. Di sini ada salah satu karya yang memang menjadi ikoniknya Pala Kali. Ini adalah figur-figur ayam. Ini adalah karya saya, Ari Okta. Ini figur ayam ini mewakili atau menjadi juru bicara di Pala Kali Kreatif karena figur ayam ini semua materialnya terbuat dari limbah plastik. Jadi di dalam badan si ayam ini semuanya dari material plastik. Ini adalah salah satu kegelisahan dari kami berdua, saya dan suami, yang kebetulan memang kita ini orangnya selalu galau, orangnya selalu gelisah gitu ya. Terutama dengan isu-isu lingkungan yang sekarang ini semakin luar biasa, dan salah satunya adalah limbah plastik, sehingga ini figur ayam ini adalah menjadi salah satu figur yang terdampak dari pencemaran lingkungan. Dia pitik kota, kita sebutnya. Pitik kota ini sudah sangat susah menemukan tanah yang di situ dia akan bertemu dengan cacing, dia akan bertemu dengan material organik, karena ketika dia mengais tanah yang dia temukan adalah sampah-sampah plastik. Nah, ini adalah dia hadir untuk menyuarakan itu. Kemudian kalau kita melihat di sisi berikutnya, ini ada beragam karya, ada karya di kanvas, ada karya di kain dengan teknik menjahit, kemudian ada karya digital drawing yang kemudian dibuat menjadi komik ataupun buku ilustrasi. Ini karya-karya ini dihasilkan dari teman-teman Pala Kali Kreatif mulai dari usia 5 tahun sampai remaja dan kemudian sampai dewasa. Berarti kalau di sini itu termasuk ada recycle juga Bu ya? Iya, jadi kita ada berbagai macam kelas, ada kelas gambar, ada kelas lukis, ada kelas tanah liat, dan yang paling utama adalah kelas bedah limbah. Berbagai macam material limbah, mulai dari kardus, kemudian ada styrofoam, kemudian ada kaleng, lalu ada tekstil juga, dan yang paling utama adalah plastik. Oke, jadi di sini nggak cuma sekedar tempat kreatif ya Bu ya, seni, tapi juga mengangkat isu lingkungannya Bu ya? Iya, betul. Jadi kita di sini ingin mengajak semuanya yang berkegiatan di sini bagaimana melalui seni rupa dan desain kita juga berperan dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan melalui karya-karya yang dibuat. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi saya lihat juga ada berbagai yang daur ulang katanya Bu ya? Dari furniture-nya ya? Kebetulan kita bisnis utamanya adalah di kontraktor, konsultan, interior dan arsitektur, yang di situ kemudian ada limbah-limbah yang dihasilkan. Dari limbah-limbah itu kemudian kita kelola sedemikian rupa supaya kemudian limbahnya tidak terbuang begitu saja, dan jadilah kemudian produk-produk baru. Meja, kursi, partisi, kemudian pelapis dinding, plafon dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, kita sekarang mau ke ruangan yang selanjutnya, ini ada apa lagi nih Bu? Oke.
sahabat Daai, tadi setelah kita melewati jembatan, sekarang kita ada di area outdoor. Jadi ini kita sebut sebagai galeri outdoor. Kalau di dalam tadi adalah galeri indoor, ini galeri outdoor. Jadi jembatan yang kita lewati tadi itu sebenarnya juga mempunyai makna atau filosofi yang ingin kita bangun. Jadi jembatan itu adalah representasi saya dan suami yang sebenarnya juga dari dua pemahaman yang berbeda, tapi kita menciptakan jembatan sebagai jembatan komunikasi. Jadi bagaimana kita selalu berdiskusi, bagaimana kita sama-sama dua orang galau gitu ya, menyamakan satu persepsi tentang bagaimana kita memandang isu lingkungan itu, dan kemudian melalui seni rupa dan desain kita mencoba sama-sama terjemahkan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita lihat di situ ada instalasi plastik ya Bu ya? Iya, jadi sahabat Daai, ini adalah salah satu instalasi plastik yang kita buat. Sebenarnya ini konsepnya adalah bukit plastik atau bukit limbah plastik yang kita menciptakan bukit-bukit kecil, kemudian ada pohon-pohon, dan kemudian di sana juga ada pitik-pitik yang bertebaran di bukit-bukit itu, yang semuanya materialnya adalah dari limbah plastik. Kalau teman-teman sahabat Daai melihat, ini terbuat dari material plastik low value, dari kemasan-kemasan jajan anak-anak, kemasan snack, kemudian dari refill minyak goreng, refill sabun cuci yang kemudian kita bersihkan, dan dengan teknik pemanasan, teknik fusing, kita buat menjadi gundukan-gundukan bukit-bukit yang ini persepsinya adalah bukit yang penuh dengan limbah plastik. Oke, jadi ada bukit plastik ya Bu ya, sebagai filosofinya gitu ya Bu ya. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan, jadinya membukit nih sampahnya. Pada akhirnya kita manusia akan tertutup gitu ya, akan tertimbun oleh bukit-bukit plastik yang itu kita ciptakan sendiri. Nah ini, di sini kita juga ingin menyampaikan pesan bahwa ketika kita benar-benar pada akhirnya sangat-sangat tidak peduli dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kemudian aktivitas-aktivitas yang masih sangat terkait dengan potensi-potensi yang pada akhirnya nanti menciptakan limbah, akhirnya akan menjadi begini, sahabat Daai. Jadi lingkungan kita penuh dengan sampah-sampah plastik yang sangat lama terurai, dan kemudian kita tidak akan menemukan lagi pohon yang asli, tanaman yang asli, karena semuanya sudah berubah menjadi limbah-limbah plastik yang kita ciptakan. Wah, dalam sekali filosofinya Bu ya. Di balik seni yang indah ini ternyata ada sebuah filosofi yang kuat. Tapi berarti kita juga harus membuat solusi Bu ya. Dengan adanya kehijauan seperti ini Bu ya, bagaimana cara kita bisa bertahan bahkan di tengah kota ini seperti hutan kecil Bu nih tempat ini Bu ya. Boleh kita spill lagi nggak nih Bu? Kayaknya nih hijau semua di daerah sini nih. Kita juga ingin mengajak semua sahabat Daai yang ada di sini, bagaimana kita mulai pelan-pelan belajar dari rumah. Pelan-pelan melakukan pergerakan-pergerakan kecil dari rumah, termasuk juga tentang ketahanan pangan kita. Jadi kalau sahabat Daai mau melihat, kita di Palakali Kreatif juga menanam berbagai macam tanaman pangan. Ini mulai dari bumbu-bumbu dapur, jadi ada kunyit, kemudian ada jahe, lalu ada kenikir. Ini memang hal sederhana yang sebenarnya kita semuanya bisa lakukan di rumah. Tinggal kemudian mau nggak kita melakukannya. Keren sekali nih, kita boleh nggak sih Bu diajak melihat kebunnya nih? Oke, mari kita lihat sahabat Daai. Oke, let's go. Sahabat Daai, tadi sudah dijelasin sama Bu Ari, beliau istri saya. Kita akan ke belakang sekarang karena ada beberapa tanaman yang kita bisa lihat ya. Ayo. Jadi mulai dari sini, ini ada sebenarnya beberapa tanaman ya. Ada tanaman yang tinggi,
ada tanaman yang perdu. Wah. Memang kita sengaja tidak banyak tanaman buah-buahan, tapi ada beberapa. Jadi kalau disebutin, ini ada tanaman randu alas. Oh, Kalau pohon yang kapuk seluas ini, randu, Pak? Iya, betul. Ini umurnya kurang lebih sudah 18 tahun. Jadi ini merepresentasi dari kami berdua, saya sama istri, karena dua-duanya sebagai pekerja kreatif, kami pemerhati kreatif dan praktisi di dunia kreativitas. Jadi kami ingin tumbuh bersama, saling melengkapi. Wah, pantesan ini ada 2 ya Pak ya? Ya, ada 2. Kalau di sini ya, ini mungkin yang menarik ya, karena kami ini sengaja 60% areanya kami sebagai area terbuka hijau. Sengaja agar air hujan itu kita nikmati, kita syukurin sebagai nikmatnya Sang Maha Kuasa untuk kami. Sehingga area ini sengaja tidak tertutup 60%-nya. Nah, yang unik kami memang ada pons atau kolam yang memang itu menampung air hujan. Jadi itu kami tutupi dengan pohon enceng gondok. Dan ngomong-ngomong itu kayaknya ada rumah juga Pak ya? Jadi kalau bangunan ini sebenarnya sebuah prototipe ya. Ini prototipe. Jadi memang konsepnya ini mempadu-padankan material yang ada dengan material daur ulang ya. Sekonsep dengan yang dilakukan aktivasi kegiatan kreatif oleh Palakali Creative Art Space. Jadi itu kayu-kayu itu juga kami kumpulkan gitu ya, dibantu oleh pengepul dari kayu-kayu memang lawasan. Fungsi dari bangunan ini sekarang yang di bawah memang tetap open space ya, bisa untuk berkegiatan teman di sini berkreativitas atau segala macam. Nah untuk di atas itu memang tempat ibadah, tempat untuk musola ya, tempat sholat. Wah mantap. Jadi banget. memang ini bangunannya bernapas karena memang bangunan kayu itu ada celah-celah yang memungkinkan sirkulasi udara itu keluar masuk. Wah jadi tropikal banget nih Pak ya? Ya, dan furniture yang ada di sana pun juga furniture yang terdiri dari material bekas. Jadi furniture yang ada di sini kesemuanya mungkin 95% kami tidak membeli yang baru. Wah. Sahabat Daai, mungkin tadi belum diceritakan ya tentang konsep bangunan keseluruhan ini. Ini bangunan ini berupa Creative Art Space ya, terdiri dari beberapa masa bangunan. Kalau secara keseluruhan memang kita menggunakan konsep arsitekturalnya dari industrial dengan menggunakan material-material bekas yang kita tempel. Kalau dilihat dari bangunan itu ya, itu secara struktur nggak mungkin dong kita tetap memilih struktur-struktur yang cukup kuat. Kemudian untuk standard skin-nya ada jendela, ada pintunya, itu adalah material bekas. Jadi adalah material-material bekas dari bangunan, dari proyek-proyeknya kami yang ada di gudang, kami pilih untuk menutup itu. Termasuk konsepnya furniture, jadi furniture dari material-material bekas juga. Mari kita ke sana. Oke Pak. Sahabat Daai, kita masuk ke ruangan yang tadi di satu masa bangunan utama ya. Jadi ini yang spesifik nih, sahabat Daai ya. Jadi ini material kayunya dari bekas bongkaran rumah tinggal. Dari atap rumah tinggal, kemudian kita buat strukturnya. Kemudian ini adalah sisa-sisa yang jenisnya pasti beda-beda ini. Makanya jadi abstrak gitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi mungkin sahabat Daai perlu tahu bahwa saya secara desain ini menggunakan konsep biofilik, yaitu menggabungkan unsur alam ke dalam sebuah ruang indoor maupun arsitektural. Maka di sini keseluruhan bangunannya selalu berhubungan dengan alam. Ada yang terbuka sama sekali tidak ada jendela, bahkan ruang galeri yang di atas selalu ada jendela yang bisa melihat keluar. Artinya kita memberikan kesempatan untuk cahaya bisa kita nikmati sepanjang hari dan sirkulasi udara tetap kita bisa nikmati. Wah mantap sekali. Dan kalau kita lihat atasnya ceilingnya juga penuh dengan seni nih Pak ini ya? ceilingnya adalah expose, makanya kalau bangunan industrial tuh cirinya adalah salah satunya adalah expose kemudian jujur terhadap material yang dipasang. Bata ya bata, besi ya besi dan seterusnya. Ini sengaja kami menggunakan USB board ya. Ini adalah material yang memang kami beli tapi material yang kombinasi dari cacahan kayu. Oh ini dari cacahan kayu Pak? Jadi ini adalah favoritnya teman-teman untuk ngumpul, untuk gathering, untuk ngobrol, untuk diskusi segala macam. Karena kita ada pilar di Palakali Kreatif itu 3 pilar kan? Apa tuh Pak? Ada edukasi, ada kolaborasi, ada produk seni. Salah satu kolaborasi adalah kita sering berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini untuk membicarakan semua hal tentang dunia kreatif.
Jadi di sini saling melengkapi ya, Bapak yang menyediakan tempatnya, Ibu yang mengisi gitu ya. Betul. Jadi aktivasinya ada di istri saya tercinta. Wah, kalau ngomongin aktivasi seninya tuh, Ya. boleh nggak sih Pak kita ngeliat lagi? Silakan, nanti akan ketemu istri di sana. Oh, oke, terima kasih Pak. Salam. Dah. Oke, sahabat Daai, sekarang kita ke area aktivitas. Ini ada teman-teman, kebetulan ini adalah teman-teman magang dari mana? Dari AB Home. Teman-teman magang ini sedang mengolah limbah plastik, khususnya limbah-limbah tutup botol. Jadi kalau di Palakali Kreatif itu kita punya konsep kekaryaan yang kita sebut sebagai ekoplastika, ekologi, plastik, dan estetika. Yang kemudian kita mencoba mengolah berbagai macam limbah dengan basis plastik menjadi berbagai macam karya bentuk. Bikin karya LOVE, jadi karya love. Jadi itu Love dari untuk tutup sahabat botol, Bu. Daai. Wah, mantep Ini banget. dari tutup botol yang dihasilkan hari ini. Terus ada apa lagi nih, Bu? Terus kemudian di sebelah ini masih dengan konsep ekoplastika, ini material plastik khususnya. Jadi dari plastik-plastik kresek berbagai macam varian yang kemudian nanti kita ubah menjadi berbagai macam bentuk. Jadi lembaran baru ya, Bu Dari ya? lembaran baru, ini dari plastik bubble wrap, terus kemudian ini kita tumpuk, kita lapis dengan plastik-plastik kresek. Wah, mantap. Terus setelah itu ada apa lagi nih, Bu? Jadi memang berbagai material limbah plastik yang coba kemudian kita olah. Kalau sekarang ini kita memakai teknik, kalau tadi dipanaskan, ini adalah teknik memadatan atau mungkin lebih dikenal sebagai eco-brick. Plastik-plastik kita padatkan di satu wadah, kemudian kita bentuk sedemikian rupa, lalu nanti akan ada material pendukungnya, ada limbah kardus, ada limbah kertas, dibentuk menjadi sedemikian rupa dan akhirnya nanti akan menjadi pitik. Oh, Nah ini oke. ini adalah bagian dari hal-hal yang kita suarakan, bagaimana badan si pitik kota itu penuh semuanya dengan kontaminasi sampah plastik. Jadi produknya sendiri berupa instalasi dan juga merchandise Oh, atau oke. produk-produk souvenir. Kita boleh nggak sih, Bu, diajak melihat nih hasil-hasil produknya apa aja? Oke, mari kita melihat hasil produknya. Let's go! Ya, sahabat Daai, sekarang kita berada di area laboratorium plastik. Kita bertemu dengan para koloni plastik. Ini adalah para pitik-pitik kota, jadi para pitik yang sudah terkontaminasi berbagai macam limbah plastik. Tapi yang ada di rak ini, mereka masih bisa bersolek dengan warna-warni, kemudian dengan ekspresi, ada yang berteriak, ada yang diem saja, tersenyum, dan lain-lain. Kita bisa lihat dari ekspresi mata dan juga ekspresi bibirnya ya, mulutnya atau paruhnya. Sementara yang di bawah sini adalah si pitik kota yang benar-benar sudah sangat teracuni oleh limbah plastik hasil karya kita, limbahnya. Mantap Ya. sekali. Tadi kita Jadi- juga sudah lihat ya, Bu, ya, proses pembuatannya dari semacam kayak eco-brick, dari kardus bekas, dan hasilnya secantik ini ya, setelah hasilnya dicat ya. ini. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini adalah pilahan-pilahan limbah plastik yang sudah kita kategorikan, mulai dari plastik yang tebal Ya. sampai plastik yang tipis, karena perlakuannya akan beda, sahabat Daai. Oke. Oke, sahabat Daai, ini adalah beberapa contoh produk yang tadi sahabat Daai sudah melihat lembaran-lembaran plastik yang dihasilkan dari plastik low value, kresek, limbah kresek. Kita ubah menjadi berbagai macam produk fungsional. Ini teknik dipanaskan, kemudian yang sebelahnya adalah teknik jahit. Ini kalau tote bag ini atau tas laptop ini kolaborasi dari dua limbah, yaitu limbah plastik dan juga limbah tekstil. Tapi kalau ngomong, katanya di sini juga ada kafenya ya, Bu ya? Betul. Wah, kita boleh lihat gak, Ibu? Penasaran banget nih. Oke, kita ke area kafe, sahabat Daai.
Sahabat Daai, sekarang kita di area makan dan minum. Ini adalah art cafe, bagian dari Palakali Kreatif. Di sini kita masih dengan konsep ekoplastika, ekologi, plastik dan estetika. Jadi kalau sahabat Daai melihat keseluruhan ruang, di sini banyak sekali ornamen-ornamen produk dari daur ulang. Dan kemudian si pitik kota tetap ada di sini. Wah, ikonnya nggak ketinggalan Bu ya. Kemudian ini beberapa produk merchandise dari olahan yang teman-teman tadi buat di area art space-nya. Ini adalah beberapa produk-produknya yang kita perjualbelikan di sini. Wah, kita udah diajak keliling-keliling nih melihat Palakali Kreatif ya Bu ya. Ternyata tempatnya tuh setiap sudutnya estetik banget dan pastinya juga mempedulikan lingkungan. Ngomong-ngomong nih berdirinya sudah dari kapan sih Bu? Palakali Kreatif sendiri kita mulai buka gerbangnya itu dari tahun 2009. Jadi sebenarnya itu awalnya adalah kegelisahan kami berdua, saya dan suami, tentang ruang-ruang kreatif atau ruang-ruang alternatif yang sangat susah untuk diakses. Karena pada saat itu, di tahun itu, teman-teman kecil itu tidak punya tempat bermain yang memadai. Sehingga pada akhirnya kita membuka ruang kreatif yang kemudian kita undang teman-teman kecil berkegiatan di Palakali Kreatif, dan kemudian semakin ke sini kita ingin menguatkan isu lingkungan karena sahabat Daai pasti juga tahu bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, bagaimana kita harus sama-sama mengkampanyekan bumi kita terus lestari. Wah, mantap sekali, sangat menginspirasi nih Bu Ari. Oke, Ibu Ari, nggak terasa kita udah diajak jalan-jalan di sini. Pastinya banyak sekali cerita yang menginspirasi dan memotivasi sahabat Daai di rumah. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Sampai ketemu Palakali Kreatif. Dadah.